warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat ceria, bertemu kembali dengan saya dan tamu kita, yaitu bisa dibilang kiai, bisa dibilang Gus, bisa dibilang Ustadznya RSUD Haji Barang, yaitu Ustadz Adrian Wisnuwardana. Bukan Ustadz, penyanyi. Oh, penyanyi ya, kadang bisa jadi penyanyi, kadang bisa jadi Ustadz, sesuai request gitu ya Pak ya. Fleksibel lah ya. Tentu saja Sobat Ceria udah pada kenal ini ya sama Pak Adrian ya. Kan sering kesini juga ya Pak ya? Apa ya? Kayaknya baru sekali deh. Ya, tapi selain di RSUD Haji Barang, beliau juga terkenal di area seantero Banyumas. Karena beliau adalah fisioterapis paling senior apa paling tua? Senior ya enggak, tua juga enggak. Paling putih rambutnya. Gitu, oke. Tapi karena ini edisi spesial, yaitu spesial bulan Ramadan gitu ya Pak Adrian. Jadi kita kali ini tidak akan membahas tentang fisioterapis, tapi khusus tentang Ramadan. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang Ramadan ini Pak. Saya pingin tahu lah dari sudut pandang Pak Adrian itu, kalau dari Ramadan, dari puasa, apa sih yang kita bisa ambil hikmahnya untuk makna kehidupan kita gitu Pak Adrian? Kayaknya berat banget. Sengaja ini, sengaja. Sudah berkurang sini 4 hari ya. Oh gitu ya, yang pertama menurunkan berat badan ternyata. Ini secara pandangan pribadi saya ya. Ya nanti kan setiap orang mungkin punya tafsir masing-masing. Tafsir sih harus ulama lah ya, punya pandangan itu sudut pandang gitu ya. Punya tadabbur masing-masing gitu ya, punya tadabbur masing-masing. Jadi begini, saya terus terang bukan orang yang suka puasa lah ya. Kelihatan dari jujur bentuk banget badannya ya Sobat Ceria ya. Karena tiap pagi itu selalu sudah ada kopi, sudah nggak kayak Mbak Nino yang rajin puasa, mungkin Senin, Kemis, Rebo, Jumat. Kalau lagi bolong. Iya, saya memang tidak terlalu suka puasa ya. Cuma kalau saya mikirnya gini, maksudnya kita melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan bukan karena kita suka atau tidak suka ya. Jadi walaupun kita tidak suka, tapi memang ini perintahnya harus kita jalankan. Karena belum tentu gitu ya. Iya, karena belum tentu yang kita suka itu mesti baik. Belum tentu yang kita inginkan itu baik. Ya. Tapi belum tentu pula yang tidak kita inginkan atau tidak kita suka itu tidak baik. Jadi ya seperti puasa ini kan saya tidak suka. Tapi Allah memerintahkan supaya puasa. Ya pasti baik lah. Walaupun saya tidak suka, jadi saya puasa. Mungkin banyak juga ya seperti Pak Adrian, udah mau Ramadan nih, aduh kok Ramadan lagi ya kayak gitu. Itu gimana itu kalau orang-orang gitu? Ya itu memang kan level setiap orang seperti saya kan nggak kayak Mbak Ninu lah ya, suka puasa gitu ya. Level setiap orang kan berbeda-beda. Yang penting dia mau menjalani gitu ya. Jadi pernah ada kisah ketika Rasulullah mau perang Tabuk gitu ya. Perang Tabuk itu perang di saat musim kemarau, yang mau dilawan itu pasukan Romawi yang super powernya saat itulah gitu ya. Ya beberapa sahabat gerundel gitu ya. Menariknya gerundel mereka juga dimuat di Quran. Tapi di situ maksudnya walaupun mereka gerundel, ya mereka tetap menjalankan. Nah, kalau saya mungkin begitu maksudnya. Saya mungkin tapi ya ini perintah Allah yang kita jalankan. Iya. Nah ini terkait sama kehidupan sebetulnya ya. Jadi kalau saya lihatnya lebih jauh begini. Kadang-kadang ada takdir Allah yang sesuai keinginan kita sukai, berarti sesuai keinginan kan kita sukai ya. Atau kadang-kadang ada yang takdir Allah yang tidak sesuai keinginan kita atau tidak kita sukai gitu ya. Tapi ya begitu, harus kita jalani semua. Iya, mau kita siapa sih maksudnya? Ya harus kita jalani semua seperti puasa ini, walaupun tidak suka ya kita jalani. Bagaimana caranya supaya bisa menjalani? Karena memang
puasa itu kan melatih kesabaran, setengah dari kesabaran gitu ya. Nah, sementara kesabaran yang paling sulit itu adalah ketika kita bertahan dalam kondisi yang tidak kita sukai. Belum punya pilihan, belum bisa kemana-mana, bertahan dalam kondisi yang tidak kita sukai karena Allah. Nah, itu sabar yang paling sulit. Tapi itu nilainya luar biasa, wow. Gitu. Kan kalau mengucapkan tuh gampang ya Pak ya. Ya. Yang diberikan Allah saat ini itu adalah yang terbaik. Tapi ketika kita menjalankan itu ternyata nangis berat gitu ya. Punya pengalaman nggak? Pengalamannya banyak tentu saja, namanya orang manusia hidup pasti ada. Ya. Pengalaman apa ini Pak? Ya itu tadi yang tidak menyenangkan tapi ini saya harus menjalani. Yang narasumbernya siapa ini ya? Loh, kan saya tanya Kenapa ini pengalaman. hostnya? Ya. Saya tanya pengalaman hostnya ini. Apa mungkin? Ketika yang tidak menyenangkan gitu ya Pak ya. Tapi harus dijalani. Ya. Yang harus tetap dijalani. Ya mungkin sebenarnya banyak sih ujian dan cobaan ya. Mungkin salah satunya itu ketika waktu pertama kali saya masuk kuliah, Pak. Oh gitu. Oh iya. Oh menarik ini. Karena kenapa? Tidak sesuai cita-cita, Pak. Tidak sesuai cita-cita. Ya. Ya saya merasa, sampai tahun pertama saya, aduh, kok saya jadinya nyemplung ke sini ya? Karena tidak sengaja gitu. Oh gitu ya. Tapi lama-lama ya sudah kita jalani, kita terima, yaitu ingat yang terbaik. Saat ini yang kita terima adalah yang terbaik dari Allah. Saya berusaha untuk menjalani dan saat ini insya Allah saya baru merasakan, oh ya mungkin memang ini jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya. Tahun ya? Tahun pertama masih goyang. Ya. Tahun kedua saya mau pindah kuliah. Itu ya, menarik ini. Tapi karena alhamdulillah saya punya sahabat yang baik dan bisa gitu ya. memberikan masukan-masukan, saya bisa bertahan gitu. Kenapa nggak pilih? Nggak Ya. punya pilihan. Ya nggak punya pilihan karena pertimbangannya banyak sih. Oh ya sudah. Ya walaupun saya masuk kuliahnya tidak bayar, tapi karena orang tua udah bayarin makan minum gitu ya selama 1 tahun kan saya sayang sama orang tua saya begitu. Nggak ada pilihan mengecewakan orang tua gitu Pak. Oke. Ini kalau Pak Adrian sendiri nih, mungkin bisa diambil hikmahnya untuk teman-teman syariah ini Pak. Coba. Gitu ya? Dong harus berbagi juga. Jadi memang begini ya, maksudnya sebagai orang beriman kita melihatnya dunia itu bukan tujuannya. Jadi, jadi Allah memberi ujian. Nah ujian itu bisa jadi sesuai yang kita inginkan. Wah enak banget itu ya. Misalnya ujian yang diinginkan itu ya muda dimanja ya. Kemudian tua kaya raya mati masuk surga, enak banget itu ujian yang diinginkan gitu ya. Tapi ya kita kan nggak bisa milih ujian lah, siapa sih Tuhannya? Oh, kita cuma hamba ya maksudnya. Jadi yang pertama, jadi begitu memang kita diberi sesuatu yang tidak kita inginkan tapi harus dijalani dan tidak ada pilihan maksudnya ya. Kalau Mbak Nino ada pilihan tapi kemudian memilih untuk tidak mengecewakan orang tua. Nah itu kan berbeda lagi. Iya. Tetap ada pilihan sebenarnya ya. Ada pilihan. Kalau saya mau membangkang gitu ya. Orang tua. Ya itu kan masing-masing orang nanti kan begitu. Punya saya ada pilihan itu terserah pilihan masing-masing. Tapi yang jelas saat pertama kita diberi yang tidak menyenangkan itu kan poin pertama itu saat pertama. Saat pertama misalnya kita kepinginnya A ternyata jadinya B gitu ya. B padahal kita merasa A itu yang paling baik buat kita sementara B tidak. Nah itu yang harus kita kembalikan bahwa kita bukan Tuhan. Kita hamba. Nah, hamba itu terbatas. Nah, karena terbatas yang harus kita kembalikan pilihan Tuhan pasti yang terbaik. Harus yakin gitu ya Pak Adrian. Yakin. Nangis, ya nangis ya. Anggap aja sebagai bunga-bunga kehidupan gitu ya Pak. Loh, nangisnya itu kan untuk menebus dosa. Iya. Gitu ya. Itu kan iya. Tapi kalau perempuan itu kalau
habis nangis tuh jadi lega Pak memang. Oh gitu ya. Kalau laki-laki habis nangis gimana nih ya? Saya Kayaknya nggak pernah nangis itu, kameramennya ketawa-ketawa itu. sering nangis dia. Oh iya ya. Iya, kalau kecolok kamera. Oh gitu. Ya jadi gitu. Terutama begitu. Nah, begitu memang kita belum bisa nerima ya Mas. Belum bisa nerima. Kan tidak banyak kayak Mbak Ninu terus bisa nerima gitu ya. Maka sebenarnya Al-Quran punya jalan ya. Begitu pertama kita sadar, oh semua di dunia ini ujian. Nah maka di dalam Al-Quran itu ada jalannya. Di dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan dengan jelas ya. Dan kami uji, kamu dengan sedikit kekurangan buah-buahan, sedikit kekurangan apa ya, wala nabluwanakum bisaun minal khawfi minal ju'i dan seterusnya ya, sampai kekurangan jiwa digambarkan di situ. Kekurangan jiwa itu stres mungkin ya, hal yang tidak diinginkan oleh diri kita ya. Maka ayat itu mengatakan orang yang terbaik adalah yang ketika dia belum bisa memahami itu, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah di kita itu innalillahi biasanya untuk orang mati gitu ya. Padahal itu untuk tahniah kita, mengingatkan diri kita bahwa semua ini milik Allah dan semua urusan ya Allah yang ngurusin. Kita itu siapa gitu maksudnya. Nah, kita mau diaji apa ya terserah, yang ngasih ujian dong maksudnya. Nah barang siapa yang memang belum bisa menerima seperti itu, kemudian dia mengucapkan innalillahi ya, maka diharapkan ulaika hum sholawatu mir rabbihim warahmah, maka akan diberi kesejahteraan, diberi rahmah, diberi ampunan. Wa ulaika humul muftadun, dan mereka akan diberi petunjuk hal-hal yang tadi mereka tidak bisa sampai, mungkin akhirnya oh iya ternyata memang butuh berapa tahun lah itu petunjuknya tidak sama. Nah, perlu proses gitu ya Pak. Proses. Nah, tapi paling cepat gitu ya. Sebetulnya itu paling cepat ketika setiap yang kita terima gitu kita mengucapkan terima kasih. Tapi kan sedikit. Alhamdulillah itu bukan bersyukur. Alhamdulillah itu memuji Allah. Nah, seringkali kesalahan kita itu begini. Kalau kita diberi yang menyenangkan, alhamdulillah ya. Loh kalau tidak menyenangkan, apa tidak terpuji Allah? Iya. Tapi rasa syukur itu ya, yang mungkin yang terucap alhamdulillah. Cuma rasa syukur itu kan di dalam hati. Rasa terima kasih ya. Kalau setiap kita bisa menemukan rasa terima kasih kepada Allah atas apa yang diberikan pada kita apapun itu jalannya mudah insya Allah. Kata para ulama begitu, saya niru saja. Nah semakin cepat kita mau menerima terima kasihnya, maka semakin cepat pula kita mendapatkan sholawatun mirobihim warumah dan muhtadi, diberi petunjuk kemana gitu. Nah ini butuh berapa tadi? Kalau yang dulu sekitar 1 tahun 2 tahun saya ada satu masalah yang saya mungkin butuh dari tahun 98 sampai tahun 2012 saya baru bisa memahami ya, karena saya tidak berterima kasih gitu ya. Tahun ya lama ya, baru ternyata begitu. Itu ketika ada ujian atau apa Pak ini? Ya sama, saya mengharapkan gitu ya? Sesuatu dan kemudian sesuatu itu tidak bisa saya jalani karena saya dinakali orang gitu ya. Jadi begini, kalau kita dinakali orang pun kita lihatnya jangan orangnya dulu. Tapi siapa yang menjadikan hal ini bisa terjadi. Jadi dinakali orang pun ada baiknya. Kalau tanpa izin Allah aja itu tidak bakal terjadi. Iya nggak ada. Ya, nanti nggak bisa disebut Tuhan dong. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Bahkan kita dinakali orang, kita nakali orang pun ya terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah. Jadi lihatnya, oh iya, ada berapa tahun tadi? 98 sampai 2012. Berapa tahun? 4 tahunan. 4 tahun. 98, 14 tahun. 14 tahun saya baru sadar. Oh iya. Begitu rupanya ya. Tapi kok nggak mau buka ceritanya ini ya? Oh gitu ya. Nanti yang tersinggung banyak. Gitu. Baiklah. Ya intinya setelah 14 tahun, oh ternyata memang saya disuruh di
Kerto. Tidak jadi keluar negeri lah gambarannya begitu suruh Purwokerto. Karena apa? Ternyata saya disuruh nungguin orang tua. Ya. Saya bayangkan kalau saya dulu jadi keluar negeri, mungkin ke bayangan itu ke Australia atau ke Belanda, mungkin saya tidak bisa nungguin orang tua ketika mereka butuh saya di sini. Ya, betul Dan sekali. yang paling menyenangkan itu ketika orang tua butuh itu menyenangkan. Iya. Itu menyenangkan ya. Iya. Ya. Saya jadi teringat ini. Kalau Pak Adrian lihat DP saya, BA-nya, makanya itu buat mengingatkan saya. Iya, Jadi iya. moto saya itu adalah syukur, sabar, dan tawakal. Nah. Biar saya belajar untuk ikhlas. Ya memang gitu tadi ya. sudah banyak yang diceritakan Pak Adrian gitu ya. Tapi ini tentunya banyak, terutama untuk masa-masa sekarang ya, Gen Z gitu ya Pak ya. Nah, ya. Apa-apa sudah tercukupi, apa-apa hidup mudah, itu tuh belum dapat belajar kehidupan gitu, nggak biasa terkena musibah. Ketika ada hantaman sedikit, biasanya mereka langsung Oh, ya. labil. Nah, itu gimana Pak Adrian? Apakah memang anak-anak kita itu jangan diberikan kenikmatan dulu atau seperti apa Pak Adrian? Ini yang anaknya pengalamannya udah banyak ini. Oh, gitu ya. Gimana nih kalau anak nih? ya intinya begini ya, maksudnya ketika kita susah ya, kita tidak ingin anak kita susah ya, kan begitu ya. Ya betul juga. Saya tidak ingin anak saya mengalami kesusahan seperti saya, kerja keras dari pagi sampai pagi lagi misalnya gitu ya, baca kesindir dan gitu. Misalnya gitu. Nah, tapi ketika kita mungkin sudah diberi kemapanan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian kita memberikan fasilitas yang diberikan anak ya. Nah, kemudian ternyata ya kalau dikatakan kemudian anak menjadi lebih tidak tahan banting ya. Nah, ini bagaimana? Iya, kalau saya dengar berita-berita gitu ya Pak ya. Karena ada seorang anak yang biasa juara satu gitu lah ya. Juara satu terus. Nah, suatu saat dia harus pindah ke tempat lain. Pasti kan akan berbeda itu ya kondisinya. Dia ternyata juara 3. Setelah itu dia langsung ada gangguan jiwanya terganggu, kemudian sampai ke rumah sakit jiwa seperti itu. Ada juga, iya, jadi beberapa memang saya mendengar yang sudah biasa ranking 1 terus, ketika dapat universitas yang favorit, ternyata pada saat mengajukan judul ternyata dia ditolak. Berarti kan dia memang baru pertama dia terkena hantaman betul, karena dianya bunuh diri seperti itu kan, miris sekali gitu ya Pak ya. Oh gitu ya. Ya mungkin dari Pak Adrian ada sobat-sobat ceria yang memang lagi punya masalah ini ya. Bagaimana cara menerima masalah-masalah kita gitu Pak Adrian, biar kita tetap bersyukur karena memang yang terbaik itu kondisi yang diberikan sama Allah itu yang terbaik. Gitu ya. Ya pertama memang tadi kita harus memahami dunia ini ujian. Iya. Bukan di dunia leha-leha, di surga leha-leha gitu ya. Ya namanya, pengennya begitu. Tapi kan kita bukan Tuhan ya, maksudnya kita bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi ujian kan, ya terserah Allah yang punya ya. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita punyanya Allah ya, kalau mau diuji apapun ya sudah kita kembaliin lagi kepada. Nah, terkait yang tadi anak ya, saya agak tercengung ya malah ya, maksudnya saya sih gimana dulu ya. Jadi memang saya agak bebas ya ke anak, maksudnya agak bebas itu pertama saya tidak pernah menuntut dia harus bagaimana. Ya, maksudnya tidak menuntut harus bagaimana, tapi hal-hal yang prinsip aja. Hal-hal yang prinsip aja yang menanamkan dulu gitu ya ke anak ya Pak ya. Ya di keempat anak juga berbeda. Ya, saya anaknya 4. Ya, 4-4-nya juga berbeda. Ya, cuma saya harap sih mereka punya
prinsip yang sama, walaupun mungkin kadang-kadang mensikapi suatu hal itu mereka pasti berbeda, ada bedanya ya Pak. berbeda ya. Dan saya memang lebih cenderung tidak terlalu banyak menolong ya, maksudnya tidak terlalu banyak menolong, tapi memberi jalan gitu aja. Oke, memberi jalan. Jadi memberi jalan untuk mereka bisa berjalan sendiri gitu. Ya, berjalan sendiri. Dan itu mungkin di dunia sekarang agak sulit ya, sulit karena cenderungan memang kepinginnya kita menolong semaksimal mungkin ya, kadang sampai kita lupa mungkin anak kita itu nanti kalau kita sudah tidak ada, dia harus berdiri sendiri. Nah, itu ya, paling betul. itu yang harus kita sampaikan. Pertama itu dunia itu ujian. Yang kedua ya saya memang sering menyampaikannya. Nanti kalau bapak sama mama sudah nggak ada, maksudnya ya kamu berdiri sendiri. Gitu. Berdiri sendiri itu yang pertama gitu ya. Pertama, jangan ngerepoti orang lain gitu maksudnya. Jangan ngerepoti orang lain, jangan nakal sama orang lain itu pertama. Nggak harus berprestasi kok. Prestasi itu yang paling utama, kamu bisa cari makan dengan yang halal, itu sudah mandiri gitu ya Pak ya. Jadi nggak harus ranking 1, tapi yang penting kamu nanti bisa cari makan yang halal, itu yang paling penting ya, Pak, itu iya. Ya kalau kemudian dapat bonus jadi prestasinya tinggi dan sebagainya, itu bonus saja, tapi yang penting di dunia kan itu. Kalau saya, tapi nggak tahu yang lain ya, itu kan saya gitu aja. Prinsipnya harus dipakai. Pak. Nah, yang pertama karena ya. Dunia itu ujian, jadi kalau kita dapat ujian ya berarti memang sewajarnya begitu kita hadapi gitu ya. Iya, harus dihadapi. Ya mau kemana? Tetap kita tenang gitu ya Pak. Iya. Nah ini satu lagi Pak, mumpung bulan Ramadan biar teman-teman mulai buat transisi berubah bisa menjadi lebih baik gitu ya Pak ya. Teman-teman kan yang di sobat-sobat ceria, alhamdulillah sudah banyak yang lebih menginginkan di posisi teman-teman yang di sini gitu. Tapi namanya manusia itu susah banget untuk bersyukur ya Pak ya. Ketika dapat ini mesti kurang, ngerasa kurang. Dikasih ini lagi, oh ngerasa kurang. Oh dikasih mobil, pengen punya mobil 2, punya istri 1, punya istri 2 gitu Pak. Trik-trik dari Pak Adrian mungkin biar ada lebih bisa bersyukur lagi Pak di bulan Ramadan ini. Oh ternyata pada puasa itu banyak orang yang nggak bisa makan, seperti itu Pak. Biar soalnya terima kasih gitu ya. Namanya manusia hidup pasti ada keinginan ya mengikuti gaya hidup tapi Pak. Oh gitu ya. Gitu ya. Iya. Ya ini kalau saya loh ya, tapi nggak harus. Maksudnya ini terserah yang lain. Saya itu kadang kalau bangun pagi ya, maksudnya bangun pagi ya. Ih, masih hidup gitu aja. Sudah bernapas gitu ya. Matur nuwun masih hidup, kadang lihat matahari, matur nuwun masih dikasih matahari. Karena saya berpikir ya kalau kita kerja di rumah sakit lah ya, bayar oksigen, kalau Allah itu pakai sifatnya Al-Adil bukan Ar-Rahman gitu ya. Al-Adil kan harus sesuai ya. Kalau sesuai ya kita berapa bayar oksigen sama Allah. Kan ya. Kita bangun mungkin tidak terus tahu-tahu bangun di alam lain kan itu bisa jadi. Bangun di alam lain mungkin, atau mungkin kita bangun dalam kondisi yang tidak sehat kan ya itu aja. Jadi begitu kita misalnya dikasih tidak sehat pun ya, alhamdulillah ini berarti ngurangi dosa. Entah dosa yang mana, saking agaknya kadang-kadang kelalaian kan gitu. Ya, itu next saya. Tapi kalau yang lainnya monggo itu sih. Itu urusan nanti. Iya, sepakat gitu ya. Ya, jadi sobat ceria jangan lupa kalau habis bangun tidur kita harus sejenak lah kembalikan kepada Allah SWT. Kita bersyukur ya Pak ya bisa diberikan kesempatan, dan tentunya kita bersyukur juga ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Belum tentu tahun depan kita masih bisa diberi kesempatan ya Pak. Saya tidak suka puasa, tapi saya suka bertemu bulan Ramadan gitu maksudnya. Karena apa? Ya saat bulan Ramadan itu saya bisa puasa gitu, bulan yang lain susah. Aduh jujur banget ini Pak Adrian. Oke,
baik ya, Pak Adrian, ini ya. kameramen sudah memberikan tanda-tanda. Siap, siap. Ya baik Sobat Ceria semuanya. Ini adalah bulan yang spesial, yaitu bulan Ramadan, bisa menjadi pembelajaran buat saya pribadi dan Sobat Ceria semua, menjadi masa-masa transisi untuk menjadi yang lebih baik. Tentunya yang tadi disampaikan Pak Adrian, ketika ada musibah kita kembalikan ke yang memberikan kehidupan kita. Kondisi saat kita saat ini adalah yang terbaik dari Allah. Jangan lupa kita bersyukur, bersabar, dan kita pasrahkan semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih tenang. Begitu Pak Adrian. Ada pesan-pesan terakhir? Betul gitu, pesan terakhir. Oh iya, salah kalimat ya. Baik Sobat Ceria semua, gimana? Oh, ada. Baik Sobat Ceria semua, saya Nino Desyarni bersama Pak Adrian mohon pamit. Berjumpa kembali dengan Obseria selanjutnya. Salam Obseria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.